Halo, selamat pagi anak-anak semua, kelas 4 SD Taruna Andalan. Kita jumpa lagi dengan Ibu Yuli dalam pelajaran Budaya Melayu Riau. Oke, silakan siapkan buku Ananda. Iya, apa kabar Ananda hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Oke, siapkan bukunya beserta alat tulis. Kita akan segera mulai belajar. Nah, di bukumu yang baru, Pendidikan Budaya Melayu Riau, akan kita jumpai di halaman pertamanya tentang ekologi fisik alam Riau. Nah, ekologi fisik alam Riau terdiri dari daratan, perairan sungai, perairan tasik atau danau, dan perairan laut. Nah, untuk pembelajaran ini kita akan belajar tentang perairan sungai dan tasik atau danau. Bagian dari perairan sungai adalah aliran sungai, suak, dan rawang di sekitar sungai. Perairan tasik atau danau termasuk bencah, paya, dan rawa. Nah, silakan Anda cermati gambar-gambar berikut. Gambar-gambar ini tidak asing lagi bagi kita yang tinggal di Riau ya nak ya. Beberapa tempat sangat kita kenali dan sering kita jumpai jika kita berjalan-jalan di daerah Riau, terutama di daerah kita di Pangkalan Kerinci. Misalnya kita masuk-masuk ke daerah-daerah yang banyak rawa, seperti di Jalan Lingkar, masuk ke sana, terus ke daerah Kute. Pernah ke Kute? Kuala Terusan? Nah, kita akan jumpai tempat-tempat yang seperti ini, ya. Kemudian ke arah jembatan mau ke Ukui atau ke Sore. Nah, kita akan jumpai di dekat jembatan, di bawah jembatan itu kita akan jumpai rumah-rumah yang banyak berada di pinggir perairan sungai, ya. Nah, pernah menjumpai hal ini? Iya, bisa menangkap ikan dengan mudah di daerah genangan-genangan air. Nah, tentunya ini sangat dangkal ya. Oke. Nah, pertama kita akan mengenal tentang sungai. Di Riau, dengan bahasa Melayunya, sungai dikenal dengan istilah batang. Nah, beberapa sungai yang ada di Riau misalnya ada Sungai Kampar, maka disebut dengan Batang Kampar. Sungai Siak disebut Batang Siak. Sungai Indragiri berarti disebut dengan Batang Indragiri. Ada juga Sungai Kuantan disebut dengan Batang Kuantan. Nah, kalau di Sungai Kuantan ini apa yang sering dilakukan orang di sana yang terkenal? Iya, di sana orang sering melakukan pacu dayung ya, itu sangat terkenal sekali di Batang Kuantan. Nah, kenapa disebut dengan batang? Nah, batang ini merujuk kepada batang pohon karena aliran sungai beserta dengan anak-anak sungai menyerupai sebatang pohon. Penyebutan batang hanya dipakai untuk menyatakan ukuran sungai yang besar. Nah, istilah batang ini juga merujuk kepada sifat aliran yang tidak terputus dari hulu ke hilir. Ya, bila alirannya terputus dan tidak mengalir deras, maka itu yang disebut dengan suak. Nah, apa itu suak? Iya, suak adalah bekas aliran sungai yang terputus di tanjungnya akibat adanya abrasi. Air di suak itu tidak mengalir deras dan bahkan terpisah dengan sungai ketika musim kemarau. Tetapi pada musim hujan, aliran di suak akan menyatu kembali dengan sungai karena dia penuh terisi oleh air. Nah, suak ini berfungsi sebagai tempat ikan berkembang biak dan juga sebagai pertahanan terhadap perang pada masa dahulunya. Jadi bisa sembunyi di suak itu, ya. Nah, kemudian ada rawang. Rawang adalah dataran rendah yang berada di sekitar aliran sungai. Dalam rawang biasanya terdapat tumbuhan besar dan kayu-kayu kecil. Bila musim hujan, nah rawang kan terendam air juga. Nah, rawang ini juga dimanfaatkan tempat memasang perangkap ikan. Karena ketika musim pasang, rawang ini adalah tempat ikan menetaskan telur di akar-akar kayu besar dan semak-semak kecil. Nah, selain suak dan rawang, juga ada terusan. Terusan ini adalah tanah rendah yang memotong tanjung sungai pada musim banjir. Terusan akan terendam air. Nah, orang Melayu akan memanfaatkan terusan sebagai jalan pintas di sungai, ya. Terusan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat memasang perangkap ikan
ya, seperti luka, pengilar, dan alat lainnya yang sering dipakai oleh masyarakat Melayu. Nah, kemudian yang kedua adalah kawasan genangan air. Kawasan genangan air ini ada beberapa, yaitu Tasik, Paya, Rawa, Bencah, juga danau ya. Nah, Tasik ini adalah kawasan perairan atau genangan air yang dikelilingi daratan atau hutan. Nah, ini contohnya gambar dari Tasik. Tasik ini berukuran lebih kecil dibanding danau ya. Contohnya danau, kita pernah kemana nak? Ya, ada Danau Toba ya. Bagi kalian yang tinggal di Sumatera Utara ada Danau Toba. Itu danau sangat besar. Kemudian kalau di Sumatera Barat ada Danau Singkara, itu juga besar danaunya. Nah, sedangkan Tasik dia hanya kecil saja ya. Wilayah Tasik ini tidak berhubungan dengan sungai. Bila musim banjir atau pasang, air sungai tidak sampai ke Tasik ya. Jadi air Tasik berasal dari mata air yang berada di dasarnya. Nah, jadi dia bukan berasal dari sungai, tapi Tasik ini punya sumber mata air sendiri yang akan mengisi air di Tasik ini. Dia juga dimanfaatkan untuk tempat mencari ikan dan cadangan air bagi penduduk sekitarnya. Nah, sedangkan genangan air Rawa dan Paya itu lebih kecil dari Tasik, ya, dan berbeda dengan Rawang tadi. Tapi Paya dan Rawa dia berhubungan dengan sungai. Rawa dan Paya memiliki mata air juga, tapi ketika musim banjir datang, Rawa Paya juga terjangkau luapan air sungai. Nah, Bencah itu genangan air yang lebih kecil lagi dari Rawa dan Paya. Perbedaannya adalah terletak pada sumber airnya. Kalau Bencah tidak memiliki mata air dan dasarnya berlumpur. Dia sering tergenang air tapi dia tidak punya mata air. Nah, itu menyebabkan banyak lumpur. Makanya bisa dijadikan sebagai tempat bersembunyi dan dipakai sebagai tempat untuk bersembunyi di zaman perang dulu ya, karena dia banyak lumpur jadi bisa bersembunyi dalam air itu, nanti mulutnya agak disembulkan keluar dengan hidungnya untuk menarik udara untuk bernapas. Nah, sumber air dari Bencah adalah luapan air sungai ketika banjir dan air hujan. Nah, kalau kemarau Bencah ini biasanya akan sedikit airnya, atau kalau musim kemaraunya agak lama maka dia akan mengering. Nah, saat musim kemarau biasanya inilah yang dipakai untuk tempat menangkap ikan, karena ikan sering terperangkap di sini. Di waktu banjir dia penuh dengan air, ikan pergi ke sana. Nah, ketika air mulai surut, ikannya tinggal di situ. Nah, makanya menjadi mudah untuk menangkap ikan ya. Oke, kemudian nah ini contoh-contoh pemukiman yang ada di perairan di Riau. Ini sangat banyak kita jumpai di daerah Riau seperti ini ya. Di Pangkalan Kerinci saja kalau kita mau berjalan-jalan menuju jembatan yang ke arah Ukui atau Sore, nah di bawah jembatan itu banyak sekali rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai seperti ini. Nah, perairan Riau ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakatnya. Apa saja sumber kehidupannya? Ya, mereka bangun rumah di sini, di pinggir-pinggir ini, ya. Kemudian mereka mencari makan, bermata pencaharian dari mencari ikan yang ada di sungai ini. Bisa dari rumahnya langsung atau pakai perahu, berlayar lagi menuju ke hilir, ke hulu, ya. Kemudian menjadikan ikan-ikan itu sebagai mata pencahariannya. Kalau kita sampai ke dekat jembatan itu sudah banyak di sana orang yang menjual ikan basah maupun ikan kering. Nah, yang paling terkenal di daerah kita ikannya adalah ikan salai ya. Mereka membuat ikan-ikan tersebut menjadi ikan salai. Nah, di daerah kita ini sangat banyak ikan-ikan yang khas sekali. Contohnya ikan apa nak? Ya, ikan gabus, ikan selais, ikan lele, ya, ikan-ikan yang sangat tahan hidup di dalam lumpur atau yang dalam bencah tadi. Jadi ketika air sudah surut, mereka ada dalam lumpur, ikan-ikan itu tidak mengalami kesulitan saat bernapas karena mereka punya alat khusus untuk bernapas di dalam
lumpur. Nah, kemudian juga perairan yang banyak di daerah Riau ini menjadikan alam Riau ini tidak mengalami kekeringan walaupun pada musim kemarau, ya, karena mereka punya bencah, payah, rawa, tasik yang masih tergenang air walaupun dalam musim kemarau. Nah, pada musim hujan mereka pun tidak gampang kena banjir karena di samping-samping sungainya itu sudah ada hutan-hutan semak belukar yang ada payah rawa yang dapat mencegah terjadinya banjir, ya. Nah, jadi kita sebagai penghuni daerah Pangkalan Kerinci, daerah Riau, ikut melestarikan kawasan perairan kita ini supaya kita dapat memanfaatkannya sebagai sumber ekonomi, sumber kehidupan, sumber makanan kita, sehingga kehidupan kita berlangsung secara baik dan seimbang, ya. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari bab 1 pelajaran kita kali ini di budaya Melayu Riau. Jadi, daerah Riau kita ini dari segi ekologi terdiri dari banyak perairan daratnya, ya, yang kita pelajari sekarang ini. Baiklah, Ananda, tugas BMR kita hari ini Jumat 20 Agustus 2021 menjawab soal-soal di halaman 13 buku paket BMR-mu yang baru, ya. Bukan buku paket BMR kita sebelumnya, tapi yang baru yang telah dibagikan oleh guru-guru kelasmu masing-masing. Kita buka halaman 13-nya. Sana ada bagian B, evaluasi pengetahuan. Yang pertamanya pilihan ganda, langsung disilang di buku dengan spidol warna biru. Kemudian yang kedua bagian esai, jawaban ditulis dengan pena, rapi, bisa dibaca ya nak ya. Terus di kertas 1 lembar, kemudian ditempel ke buku BMR-mu di halaman 14-nya. Ya, jadi ibu bisa lihat nanti jawabanmu di halaman 14 di kertas 1 lembar yang ditempel di sana. Oke, cukup mengerti ya nak ya. Untuk pengumpulannya akan ibu informasikan melalui WA grup kita di kelas masing-masing. Oke, nak? Oke, selamat mengerjakan dan terima kasih.